Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi thahirina ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah membicarakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat yang lainnya yang terdapat di surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. 12. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-12 yang isi ayatnya itu adalah tentang harta warisan yang akan diperoleh oleh setiap suami atau setiap istri yang ditinggal mati pasangannya. Sudah diterangkan kemarin. Terus apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Dalam Islam, harta milik istri adalah milik istri. Harta milik suami adalah milik suami. Itu sebelum menikah. Harta wanita milik wanita yang akan bersuami. Harta pria milik si pria tadi sebelum dia beristri. Ketika mereka sudah menikah tetap berlaku. Harta laki-laki, harta suami adalah milik suaminya. Harta istri adalah milik istrinya. Kalau dalam kehidupan berumah tangga, suami cari uang, istri juga cari uang, masing-masing dapat penghasilan, maka penghasilan mereka itu ya miliknya masing-masing. Istri kerja dapat uang milik si istri. Ya, suami kerja dapat penghasilan, penghasilannya itu milik dia. Nah, cuma Allah mengajarkan kepada kita, kalau orang sudah bersuami istri, maka kewajiban utama suaminya selain mendidik istrinya agar mau menjadi orang yang beriman dan mau beramal soleh, menemani suaminya menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, kewajiban suami yang tidak ada pada istri adalah memberi nafkah, memberi nafkah dan menggauli istrinya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah istri-istri kalian wahai para suami dengan cara yang baik. Jangan istrinya dibentak-bentak terus tiap hari, apalagi ditempeleng. Habis tempeleng pagi hari malamnya minta. Nah, kurang ajar istri kayak begitu. Suami kayak begitu itu. Ya. Minta apa? Minta duit, Pak. Ini ada anak kecil ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kewajiban suami itu yang dibebankan oleh Allah kepada para suami adalah memberi nafkah kepada istri. Gak ada istri wajib memberi nafkah suami, itu gak ada. Suami yang memberi nafkah kepada istri. Makanya suami wajib kerja semampunya. Istri hanya menerima pemberian dari suami, tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Itu yang harus dipegang itu. Lah kalau istri kemudian dia, aduh ini untuk keperluan rumah tangga dari suami nggak cukup ini, aku harus kerja, jualan apa kayak pisang goreng kah, jualan untuk kah, jualan serabi kah, jualan getuk kah, jualan nasi bungkus kah, jualan apalah gitu, dapat duit. Ini sebenarnya duit ini punya istri ini. Jadi kalau istrinya dengan rela hati dia serahkan, bang, gak uang abang gak cukup, udah masa ini saya dapat uang, ya udah terima kasih ding, terima kasih dek, gitu. Banyak manggilnya bukan ding, itu bukan adikku kok, manggilnya Tri, istri gitu loh, atau panggil namanya, atau enggak panggil ya terima kasih sayang, gitu. Nah, kalau mau mesra itu begitu, makasih ya sayang, aku belajar kayak itu tuh ngalih Pak. Dulu sama
almarhumah itu jarang aku manggil yang sayang, jarang itu. Manggilnya Ti gitu aja. Aduh. Ya, jarang. Ngalih aku mau berusaha. Gimana orang-orang kok bisa ya? Halo sayang, ya gimana sayang gitu. Gak bisa aku. Halo gimana? Gini. Memang watakku sudah begitu, sudah susah. Kurang romantis aku ini. Jadi jangan bersuami aku ya, bubu ya. Kurang romantis aku ini. Tidak romantis katanya. Ada yang menilai kamu seperti batu katanya. Jadi aku ini seperti batu gitu loh Pak. Gak punya perasaan. Nah, sudah kembali ke sini ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, suami diperintah oleh Allah untuk menggauli istrinya dengan baik dan wajib memberi nafkah. Sedangkan istri tidak. Kalau dia punya pekerjaan, maka hasil kerjanya itu digunakan untuk mengganti kegiatan dia sebagai istri. Seharusnya seorang istri itu di rumah saja mendidik anak-anaknya, mengurus anak-anaknya dengan baik, mengantar sekolah, menjemput sekolah, mengantar sekolah, menjemput sekolah, memasakkan makanan yang bergizi, yang nikmat, yang nyaman untuk suami dan istri. Mencucikan pakaian suaminya, pakaian anak-anaknya, menyetrikakan pakaian anak-anaknya dan pakaian suaminya. Lah kalau si istri dia kerja, nggak bisa dengan sendirinya dia nggak mungkin bisa, atau kalaupun bisa dia setengah mati itu beratnya. Nggak mungkin dia akan nyuci piring pagi hari, menyiapkan makanan pagi hari selesai, habis itu dia menyiapkan baju yang akan dicuci nanti siang, terus dia siap-siap diri untuk pergi berangkat ke kantor, kan gitu. Suami berangkat ke kantor, istrinya juga ke kantor, anaknya sama siapa? Ya dititipkan pembantu. Lah yang membayar pembantu siapa? Ya si istri itu yang bayar. Karena kewajiban pembantu itu harusnya dilakukan oleh si istri. Suaminya jangan dibawain untuk bayar pembantu. Itu aturan Islam yang sebenarnya begitu. Ya, istri itu yang harusnya mencucikan pakaian suaminya, menyetrikakan, memasakkan dan seterusnya. Makanya jadi istri itu, masya Allah, Nabi sudah mengatakan ayyumam ro'atin matat, mana saja wanita perempuan yang meninggal dunia wa zaujuha anha rodin, sedangkan suaminya kepada dia ridho, dakhalatil jannah, wanita seperti itu pasti masuk surga. Walaupun amalannya kurang, sholatnya kurang, sedekahnya kurang, dia pasti masuk surga. Gitu gampang sekali masuk surga bagi seorang istri, asalkan suaminya ridho kepada dia ketika matinya, ketika wafatnya. Ya, jadi yang bayar pembantu harusnya si istri. Nah, itu pekerjaan dia kok. Tapi kalau suaminya baik, ya udah kamu gak usah bayar pembantu, aku aja yang bayar. Selagi uangku cukup untuk bayar pembantu ya sudah, nanti yang bayar pembantu aku. Kamu pakai uangmu untuk kamu sendiri situ, mau pakai beli apa situ, tas mewah kah, apa mobil mewah kah, perhiasan apa, kamu sendiri. Tapi aku gak bisa belikan tas mewah, apalagi Hermes. Hermes berapa Bu? Harganya Bu Sumi? Sini ada Sumi, Bu Sumi, ada banyak sum-sum di sini. 100 juta. Tas Hermes 100 juta. Itu yang murah barangkali. Ada yang lebih 100 juta tas kecil lah. Nah, kalau orang enggak tahu dikira tas mainan anak-anak segini tasnya itu. 100 juta kalau aku pilih duitnya aku daripada tasnya. Masya Allah. Nah kalau istri mau beli apa-apa pakai uangnya sendiri silakan. Dia punya penghasilan. Nah kenapa harta istri dan harta suami itu harus dipisah? Ini tadi ayatnya ini. Kalau istri-istri kamu meninggal dunia meninggalkan harta, maka suami hanya mendapat separuh dari harta peninggalan istri. Yang lainnya dibagi untuk anak-anaknya.
Kalau dia punya anak laki-laki, habis dibagi untuk anak saja. Orang lain nggak dapat. Saudara ke samping nggak dapat, saudara ke atas nggak dapat, saudara ke bawah nggak dapat. Habis di anak. Tapi kalau si suami istri tadi nggak punya anak laki, semuanya anaknya perempuan, nah ini nanti bisa selain anaknya bisa abangnya bisa dapat kalau masih ada. Kalau ibu bapaknya masih ada bisa naik ke bapak ibunya dapat. Ya. Terus kalau bapak ibunya sudah nggak ada, saudaranya bisa dapat, saudara laki-lakinya. Itu. Ya, tapi kalau punya anak laki-laki nggak ada yang dapat, sudah habis dibagi untuk satu keluarga itu aja. Nah, ini ayat ini baru bisa dijalankan kalau harta suami jelas. Boleh saja dicampur untuk bikin rumah. Ya. Jadi rumah itu milik berdua. Berapa habisnya bikin rumah itu kan bisa dihitung. Nanti kalau suaminya meninggal, di rumah itu ada harta suami yang sudah jadi rumah. Bisa dihitung itu, makanya harus dihitung. Islam itu mengajarkan ketelitian yang luar biasa itu, Pak. Setiap rupiah itu diperhitungkan. Ini bukan masalah medit-medit. Nah, mohon maaf, dalam Islam itu nggak ada istilah gono gini, harta gono gini itu tidak ada. Itu bukan aturan Islam. Jadi nggak ada harta gono gini, nggak ada. Yang ada harta suami milik suami, harta istri milik istri. Kalau istrinya meninggal, suaminya dapat harta dari istrinya. Kalau dicampur nggak jelas, membaginya harus susah jadinya. Gitu loh. Demikian juga kalau beli kebun sawit berapa hektar, itu waktu beli dulu itu uangnya siapa? Ya uang kita berdua. Kan ada hitungannya berapa suami bayar, berapa istri bayar, itu bisa. Itu nanti ketika salah satu meninggal dunia, warisannya enggak seluruh kebun itu punyanya si istri atau si suami yang meninggal duluan, yang ditinggal meninggal duluan oleh pasangannya tadi. Diperhitungkan, gitu loh Pak. Itu ajaran Islam. Nah, kalau yang kita kenal di sini ini bukan ajaran Islam. Kalau ada istri meninggal dunia, ya sudah. Harta istri milik suaminya dengan gagah perkasa ini milik bapak ini sekarang semuanya ini. Anak-anaknya udah terserah bapaknya mau ngasih berapa. Enggak bisa kayak begitu, ada aturannya. Itu aturan Allah tuh ada. Ya, jadi kita hidup menjalani Islam, kita hidup menjalani Al-Qur'an. Ini yang terdapat pelajaran dada ayat ke-12 ya. 12 ya. Ya. Nah, terus di belakangnya ini Pak, ini kan ayat 12 ini ayat tentang pembagian warisan. Saudara perhatikan ayat berikutnya ini, mengerikan ini Pak. Ayat 13 dan 14 dari surat An-Nisa yang penting itu segera diketahui sebelum saudara tahu ayat yang lainnya. Setelah mulai dari ayat 7 kalau enggak salah ya, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 12 Allah berbicara tentang pembagian harta warisan, bagaimana caranya, lengkap di situ. Lalu ayat-ayat tersebut ditutup dengan kalimat pada ayat 13 dan ayat 14 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Hai orang-orang yang beriman, pembagian harta warisan kalau ada istri yang meninggal dunia, suaminya dapat berapa, anak-anaknya dapat berapa, yang sudah disebut di ayat sebelumnya. Demikian juga kalau ada seorang suami meninggal dunia, istrinya dapat berapa bagian dari harta peninggalan suami, dan anak-anaknya dapat berapa bagian, itu sudah diatur pada ayat sebelumnya. Lalu Allah berfirman, itulah batas-batas Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, dia Allah sendiri yang akan memasukkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ke dalam surga yang tajri min tahtihal anhar, selalu mengalir dari bawah tempat-tempat tinggalnya di surga sana sungai-sungai surga. Sungai surga, sungai Mentaya sudah enggak ada, udah hancur lebur. Seluruh sungai yang ada di muka bumi sudah habis, hancur lebur semua, hilang, enggak tahu kemana sudah. Alamnya sudah berbeda, ganti alam akhirat. Alam dunia sudah habis. Jadi
siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam membagi harta warisan, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar adalah masuknya seseorang ke dalam surga karena Allah telah memberi rahmat kepadanya, telah mengampuni segala dosa-dosanya. Ya. Terus sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia menerjang melanggar batas-batasnya. Batas-batas Allah diterjang sama dia, enggak peduli dengan aturan Al-Quran ini. Kalau orang dia begitu mendurhakai, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, berani menerjang aturan-aturan Al-Quran ini, apa yang akan dia alami? Disebut oleh Allah di sini. Yudkhilhu nara, dia Allah sendiri yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Gara-gara tidak mau membagi harta warisan dengan cara Islam, pilih ke pengadilan negeri, ya, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Oh, gara-gara tidak patuh kepada Allah saja dalam soal warisan, masuk neraka orang. Tuh. Dan berapa lama di neraka? Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu azabum muhin, dan untuk dia azab yang menghinakan. Itu Pak. Jadi kalau kita enggak menjalankan pembagian harta warisan menurut Islam, resikonya apa? Masuk neraka, Pak. Kalau dibagi di pengadilan negeri itu bukan cara Islam itu. Itu ada perhitungan gono gini di sana yang bukan aturan Islam itu. Jadi itu ayat penting yang penting untuk segera diketahui yang ada dalam surat An-Nisa. Kemudian kita lewati ayat berikutnya sampai kepada ayat 29. Masih sedikit, ya, seperempat, 5 menit lagi. Dari ayat 13-14 kita lari ke ayat 29. Ini yang penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat yang lainnya. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini ayat 29 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta-harta benda yang ada di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Ya. Jadi kita nggak boleh makan harta milik orang sesama orang beriman ini dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, ini kita lihat ayat 29 ini ke tafsir ringan saja, tafsir Ibnu Abbas ya. Ini surat An-Nisa ayat 29. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian, hai orang-orang yang beriman, memakan harta-harta benda yang ada di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil maksudnya bagaimana? Bidzulmi, dengan cara zalim. Merampas. Ini kamu ya motor, ambil. Jangan punya aku ini belum selesai kreditnya, enggak peduli. Kalau enggak mau aku bunuh kamu. Nah, begal gitu.
Itu batil, itu cara yang batil itu. Bizulmin. Atau wal ghadab. Nah, dengan cara ya marah, benci. Wa syahadati zur, dan dengan cara kesaksian palsu. Jadi rebutan tanah, rebutan lahan sawit. Yang satu merasa ini sawit kebun nenek moyangku ini. Aku yang diwarisi, dapat warisan dari nenek moyangku. Yang satu enggak, ini sudah aku beli kok. Ini ada sertifikatnya nih. Tanah ukuran sini sampai sini. Ini punya aku nih. Aku punya pegang sertifikatnya ini. Dibawa ke pengadilan kalah dia. Nah, salahnya dari dulu enggak dinotariskan. Ketika diwariskan mestinya segera dinotariskan kalau di sini di dalam undang-undang negara ini kan. Gitu. Jadi enggak bisa diakui. Nah, tapi kalau orang dia berani bersaksi palsu di hadapan pengadilan bahwa itu harta milik dia padahal bukan, ini namanya mengambil harta orang dengan cara batil. Atau wal halifil kadzib, dan dengan sumpah palsu, wa ghairi dzalik, dan selain itu ada banyak cara. Pokoknya mengambil dengan cara yang tidak benar. Yang diperbolehkan apa? Illa antakuna tijarah, kecuali atau melainkan atau akan tetapi yang boleh adalah kalau harta itu harta perdagangan. Ya, kecuali itu harta perdagangan yang diperdagangkan karena ini barang dagangan, jual, yang satu beli gitu. Akad jual beli. Akad jual beli kalau di Kalimantan nih, mulai dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah yang saya perhatikan ya, terutama orang-orang Banjar sana, orang-orang dari hulu Sungai Utara, Sungai Selatan dan Banjar dan sekitarnya itu kalau membeli sesuatu, kalau jual beli bilang jual ya Pak. Yang beli bilang ya saya beli ini uangnya, gitu kan. Kalau di Jawa nggak ada kayak gitu Pak. Nggak ada ya, tumbas niki, toma niki. Terus ngasih duit selesai barang itu, nggak pakai ngomong. Kalau di sini pakai ngomong, bagus itu. Aslinya memang begitu, jual ya beli, saya beli. Itu namanya akad jual beli. Berarti akad nikah dulu. Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama ini dengan mas kawin ini, dibayar tunai atau dibayar diutang gitu. Terus dia jawab, aku terima nikahnya dia untuk aku dengan mas kawin yang tersebut tadi dibayar kontan tunai atau diutang. Karena belum bawa duit. Itu kan akad nikah begitu. Dalam Islam itu semua itu ada akadnya. Nah, ketika pemilihan presiden juga begitu, ada akad itu. Aku pilih kamu, tapi syaratnya ya kamu kalau sudah jadi presiden ingat kami rakyat. Lupa sudah jadi presiden sudah lupa Pak. Jangan harap ingat sama sampean. Dia juga sudah habis duit banyak kok. Sampean yang ngambil. Ya sudah, nikmati aja negara ini dengan keadaan seperti ini. Udah kita nikmati aja sudah. Nah, kembali ke sini ya. Kecuali itu adalah harta perdagangan yang antara minkum, yang dilaksanakan perdagangan dengan cara keridoan minkum diantara kalian. Wala taqtulu anfusakum, ini beda. Jadi kita boleh mengambil harta milik orang lain dengan cara dagang, dengan cara jual beli. Itu sepeda motor punya dia dulu kemarin. Sekarang sudah milik saya, sudah saya beli. Nah, itu mengambil harta dengan cara yang benar, jual beli. Ya, tidak boleh dengan cara yang selain itu atau dihibahkan, diberikan. Itu boleh. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Yang dimaksud dengan janganlah membunuh diri kalian maksudnya satu, dalam tafsir lain dikatakan jangan bunuh diri. Kalian jangan sampai bunuh diri. Seberat apapun hidup ini, jangan sampai kita orang yang mengaku beriman ini saking puyengnya menghadapi kehidupan ini terus bunuh diri. Oh, enggak akan masuk surga sampean. Sampai kapanpun enggak akan masuk surga. Kalau matinya bunuh diri. Terus
Nih maksud yang sebagian mengatakan begitu, yang lain mengatakan menafsirkan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Maksudnya janganlah ba'dukum sebagian kalian membunuh ba'don sebagian yang lain bighairi haqqin dengan tanpa hak. Jadi membunuh orang dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama enggak boleh. Enggak boleh. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah kepada kalian maha penyayang. Aturan ini dibikin oleh Allah karena Allah itu sayang sama kamu. Kalau kamu punya harta, hendaknya harta itu kamu peroleh dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang salah atau yang sesat yang tidak dibenarkan. Tuh. Kenapa Allah bikin aturan begini? Karena Allah sayang sama kamu. Kalau kamu mengambil harta, memiliki harta dengan cara yang batil, kamu akan masuk neraka. Hukum Allah begitu. Gak bisa ditawar-tawar. Ini ayat 29. Berikutnya ayat yang ke-30 masih ada hubungannya ini. Ya. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma, wa may yaf'al, dan barang siapa berbuat atau memperbuat dzalika yang demikian itu, udwanan dalam keadaan bermusuhan, wa dzulman dan dalam keadaan zalim, fasaufa nuslihi nara. Loh ini loh Pak, maka kelak kami akan memasukkan dia ke neraka. Jadi yang mengambil harta orang lain dengan cara zalim, ya, korupsi termasuk di dalamnya, Allah akan masukkan dia ke neraka itu. Koruptor sekarang ketawa-ketawa, senang, berkuasa di dunia, duitnya banyak, bisa bayar apa saja, bisa bayar siapa saja. Duitnya nggak pakai seri kok. Triliunan, ratusan, bahkan mungkin ada yang sampai ribuan triliun. Bukan hanya ratusan triliun. Lalu sama ratusan miliar aja sedikit. Harta Presiden Prabowo katanya yang saya dengar di berita 2 triliun hartanya. Yang dulu tahun 1219 calon presiden dulu 1, berapa triliun, 1,3 triliun. Yang sekarang ini 2 triliun. Enggak tahu nanti setelah saya jadi presiden jadi berapa enggak tahu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, siapa yang mengambil harta orang dengan cara yang batil, Allah bilang kami akan masukkan dia ke neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wakana, dan adalah zalika yang demikian itu maksudnya membunuh orang termasuk, atau bunuh diri, atau menghalalkan harta milik orang, udwanan dengan cara bermusuhan dengan cara melampaui batas, ya, menganggap dia musuh terus boleh diambil gitu aja. Wa dzulman, dan dengan cara zalim, dengan cara yang berdosa. Fasaufa nuslihi, maka kami akan memasukkan dia, nuslihi maksudnya nudkhiluhu, kami akan memasukkan dia naron, ke neraka. Kapan? Fil akhirati, di akhirat nanti. Wa hadza wa'idun lahu, dan ini adalah ancaman dari Allah untuk dia. Wa kana dzalika, dan adalah yang demikian itu maksudnya masuknya orang ke neraka dan azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang merampas harta orang, termasuk pembegal, perampok, pencuri, koruptor dan sebagainya. Itu bagi Allah untuk memasukkan mereka ke neraka itu Allah, atas Allah adalah yasiron, sesuatu yang hayyinan, mudah, gampang memasukkan orang ke dalam neraka bagi Allah. Jadi menghukum orang bagi Allah itu mudah. Nah, mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang sampai mengambil harta orang yang bukan hak kita. Ya, itu pesan
pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya dan mengampuni dosa dan kesalahan kita selama ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Filastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma 'alaika bi amrikiyin wa israiliyin wa man ma'hum ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan orang-orang tua kami, ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jauhkan kami semua dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rumah tangga kami, dan dalam urusan rezeki kami, dan dalam urusan pekerjaan kami, dan dalam urusan amal-amal kami, baik amal-amal dunia maupun amal-amal akhirat, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan istri-istri, suami-suami kami, anak-anak, cucu-cucu kami, dan handetolan kami, ya Allah. Berilah kepada mereka semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita, ya Allah. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup mereka. Jauhkan mereka semua dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka, ya Allah. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan jodoh mereka, rezeki mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Dan berilah mereka semua dan kami semua, ya Allah, istiqomah dan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama semua ini, tidak hanya di masjid ini, ya Allah, tapi kumpulkanlah kami semua dalam jannatul firdaus milik Engkau, ya Allah. Hanya kepada paduka kami menyembah, ya Allah, dan hanya kepada paduka kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.